Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur dipertemukan dengan subuhnya. Kita bersyukur lagi bisa berjamaah. Insyaallah kita i'tikaf sejenak meneruskan silaturahim kita sambil juga meneruskan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan semua ini yang pertama menjadi ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Yang kedua, mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita sekalian. Posisi kita masih berada dalam surat An-Nazi'at, ayatnya yang ke-34 ini catatan saya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Artinya, apabila nanti datang, tomah artinya malapetaka, kubro yang terbesar. Pertanyaan, kok sekonyong-konyong Allah bilang fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila telah datang malapetaka besar, bahkan terbesar. Sederhananya kiamat. Pertanyaannya, kenapa? Memberikan informasi, sudah dikirim Nabi, diberi mukjizat, diberi Al-Quran sebagai peringatan bahwa nanti ada namanya kebangkitan, ada balasan, dan kebangkitan itu dahsyat yang berujung kepada balasan terhadap perbuatan keingkaran, kedurhakaan, kebohongan, kesombongan. Balasannya mengerikan. Tetapi sikap mereka bukan cuma ingkar, menuduh Allah gak tanggung-tanggung, gak mampu Allah membangkitkan orang yang sudah mati. Seolah Allah kehabisan cara untuk mengingatkan mereka. Udah, nanti awas. Padahal kiamat itu pasti adanya. Gitu posisi kita sekarang.
Pelajaran pentingnya jangan sampai terhadap peringatan-peringatan Allah yang ada di dalam Al-Quran sebagai ayatnya dan di alam semesta yang terjadi juga notabene sebagai ayatnya, kita menjadi orang yang tak sadar-sadar. Sadar sih sadar, cuma gak mau meningkatkan kesadaran, gak mau meningkatkan kedekatan kepadanya. Udah kalau gak percaya juga, nanti kiamat rasain, gitu kurang lebih. Hubungannya dengan ayat sebelumnya. Tomah asalnya dari tomma. Tomma itu sendiri artinya mengatasi. Mengatasi dimaksud mengalahkan. Saya tanya, ada buah-buahan ini banyak. Ada pisang, ada salak, ada jeruk, ada apa saja. Terus ada durian. Mana yang paling bisa mengatasi kenikmatan semua buah-buahan? Durian. Itu namanya tomma. Ketika makan durian, kenikmatan ini hilang. Saya sebenarnya pengen ngasih contoh yang lain, cuma nggak enak karena semuanya udah sensitif banget. Terkait kiamat bukan soal kenikmatan, soal penderitaan, soal kesengsaraan, soal azab. Azab. Nanti kiamat mengatasi semua azab ini. Kalau ada penderitaan dalam hidup sekarang ini yang luar biasa, nanti ada lagi. Kalau pembunuhan itu azab cuma ditembak, tapi kalau dicincang terus diceburin ke sumur, itu kan paling dalam. Itu makna yang dikandung oleh Tumma. Maka Allah sudah mengingatkan, dan ini berita dari Allah. Berita dari Allah bukan kaleng-kaleng bahasa sekarang. Nah, seolah kita disuruh merenung dalam-dalam. Jangan enak-enak saja berlalunya dari hari ke hari, biasa aja tuh, nggak ada peningkatan. Dalam konteks pikiran kayak begitu saja, lalu hubungannya dengan ayat ini, maka kita bisa jadi menjadi malu dengan Allah, gitu kurang lebih. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Kenapa kalau nanti datang kiamat yang dibahasakan dengan Tammah al-kubra? Allah menginformasikan lagi, yauma yatazakkarul insanu, maka pada saat itu manusia akan ingat umum sekali. Ingat apa? Masa'a, apa yang pernah diusahakan kurang enak, apa yang pernah dilakukan. Kalau dulu saya pernah bilang kiamat mungkin kita nggak ketemu karena masih lama, usia pendek. Kiamat identik dengan huru hara, malapetaka. Malapetaka kiamat identik dengan kematian. Kematian bagi setiap individu kita itu adalah kiamat. Gitu berpikir kiamat. Maka di sini Allah ingatkan menjelang kematian, yauma yatazakkar, ingat semua apa yang dilakukan.
Semua apa yang dilakukan kan garis besarnya cuma dua. Baik, buruk. Baik, buruk. Boleh kita berusaha lupa umpamanya. Allah udah bilang kita punya instrumen di dalam diri ini yang dipastikan bisa mencatat dan tak lupa akan perbuatan yang pernah dilakukan. Apa sih hikmahnya? Segera pilih mau yang baik apa yang buruk, yang nanti saat sakaratul maut muncul ingatan itu. Itu yauma yatazakkarul insanu masa. Kalau dalam hidup ini ada 1000 item yang paling kita ingat. Dari sekian 1000 itu ada satu yang susah dilupakan karena bagian dari darah daging, merupakan sifat, merupakan akhlak, buruk atau baik. Buruk atau baik. Maka saat sakaratul maut itu muncul dia. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Bukan cuma pada kiamat saja, pada sakaratul maut juga muncul. Allah tahu betul siapa yang sedang sakaratul maut. Kalau dia orang baik, bahasa Al-Qur'annya orang yang istiqomah, maka Allah juga bilang dikirim malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Artinya turun malaikat bukan kemauannya, dikirim oleh Allah. Bukan 1, 2, banyak. Kayak begitu informasi bahasanya. Ngapain dia turun? Kata Allah bilang kepada dia, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Apalagi wa absyiru bil jannah. Kasih kabar gembira dia dengan surga. Dari kata absyiru, para mufassir memberikan komentar. Pertama, yang bersangkutan ngelihat malaikat. Gak mungkin gak ngelihat malaikat. Kita yang hadir pada ngelihat apa enggak? Itu berita dari Allah. Mana lebih bagus, ngelihat apa enggak ngelihat? Itu hikmah Allah. Nggak diperlihatkan kita. Dia ngelihat masing-masing. Kalau tidak divisualisasikan kayak begitu, nggak ada artinya makna absyiru, beri kabar gembira. Maka diteruskan makna absyiru itu nggak usah takut, nggak usah sedih, tuh ada yang lebih bagus disediakan. Emang disebut dalam Al-Quran berita gembiranya adalah surga, absyiru bil jannah. Jannah yang mana? Allati kuntum tu'adun. Maka kalau umpamanya orang soleh dibahasakan Al-Quran dengan orang yang penuh istiqomah, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu, itu dia ayatnya. Seperti itu logikanya. Nggak mungkin kayak begitu juga orang yang durhaka. Iya atau tidak? Kalau sama apa bedanya? Pasti berbeda. Oleh karena itu surat ini pada ayat pertama, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang kafir dengan keras. Kebayang keras. Nyabut singkong tanah gembur, empuk. Tanahnya keras. Sama apa beda? Pakai bantuan scoop itu.
itu singkong. Yang dicabut Pak pohon kelapa. Kayak apa? Yang dicabut lagi lebih dari pohon yang paling keras. Gambaran sederhananya, anak kita main melulu, udah maghrib suruh pulang nggak mau, kabur. Kalau perlu nangis, kejar sama bapaknya, diseret apa enggak? Kayak begitu pulang, kan panggil itu pulang, ayo pulang, dia nggak mau. Karena begitu cintanya sama dunia. Ada tahta, ada pangkat, mau jenderal kayak susah. Tuh kejaksaannya susah nariknya. Model kita gampang apa enggak? Gampang ditarik. Keadilan kadang-kadang enggak diadili, ketok aja palu. Kadang-kadang enggak pakai ketok palu, orang udah didor kok umpamanya. Itu beda. Iya. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Apalagi kiamat terus bangkit. Wa burrizatil jahim. Burrizat artinya dinampakkan. Yang sudah pergi haji atau umrah, sholat, kalau melek itu yang kelihatan tembok. Sini sholatnya. Coba sholat merem, pikirannya kirim sana ke Mekah, Masjidil Haram. Ka'bah kelihatan apa enggak? Tuh, kiswahnya kelihatan, hijir Ismailnya kelihatan. Siapa itu yang bisa mengirim potensi ngelihat itu? Oleh karena itu, nanti datang kiamat, burrizat dinampakkan. Yang dinampakkan jahim. Jahim ya neraka. Udah aku bayang neraka belum? Siapa yang berani jawab? Berarti dia udah ke sono. Kepada siapa dinampakkan? Liman yaro. Liman yaro menunjukkan kepada semua orang. Orang soleh, orang toleh sama ngelihat. Pernah dalam ayat yang nanti akan ketemu memang dibangkitkan. Sini barisan golongan kanan, golongan kiri. Golongan kanan tempat kembalinya dia udah tahu itu surga. Ini neraka. Ahli neraka ngelihat surga. Ahli surga ngelihat neraka. Memberikan gambaran psikologis kayak apa. Itu yang dimaksud wa burrizatil jahim liman yara. Kalau informasinya secara harfiah, secara lahiriah, jahim yang dinampakkan karena memang dalam konteks memberi peringatan kepada mereka yang durhaka. Maknanya bukan cuma jahim yang dinampakkan, surga juga dinampakkan. Ketika ahli neraka melihat surga, itu saja sudah separuh azab. Ya betul tidak? Separuh azab. Sementara orang-orang ahli neraka juga ngelihat neraka dan dia tahu nggak akan ke sana, itu udah separuh nikmat. Nikmat. Kita antrian ke dokter, luar biasa, apalagi UGD. Tuh. Yang nomor antriannya udah dekat sama yang masih jauh sama apa beda? Beda. Apalagi antrian sembako, ada kelompok, sembako lengkap, gede-gede, sama amplopnya gede. Terus sekelompok lagi sebaliknya kecil, sama apa beda itu? Beda. Ini bukan cuma sekedar antrian sembako, antrian neraka.
wa burrizatil jahim liman yara. Baru tadi yang diceritakan, Allah menjelaskan fa amma man tagha dalam konteks kiamat. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas luar biasa itu. Ya. Ini perlu dijelaskan apa enggak? Togut melampaui batas. Wah, apa namanya? Entitasnya ya banyak sekali. Dari sekian melampaui batas yang mencederai hukum, yang mencederai kemanusiaan, yang mencederai keadilan, yang mencederai apa saja bagi orang banyak, kerennya bagi bangsa. Itu paling puncak adalah memposisikan yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan bahasa Al-Qur'annya ilah. Makna dasarnya taat. Seharusnya taat kepada Allah, taat kepada nafsu, taat kepada atasan. Tuh togo. Bagaimana yang kayak begitu? Bukan cuma itu saja. Akibatnya wa asaral hayatad dunya. Dia lebih mengedepankan kehidupan dunia. Kehidupan dunia, semua aspek kehidupan, kalau disebut kehidupan, aspek politiknya, aspek ekonominya, aspek budayanya, semua itu lebih dikedepankan. Apalagi sekarang udah ada nabi baru, kemarin ulang tahun yang ke-2700 sekian. Itu kan semua aspek itu. Iya. Dulu nggak ada. Ya toh? Sekarang udah itu masuk kategori wa asarul hayatad dunya. Melampaui batas, maka akibat berikutnya lebih mengutamakan dunia. Kenapa? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim tadi kan sebelumnya burrizatil jahim. Ini fa innal jahim, jahim hiyal ma'wa. Ma'wa artinya tempat pergi, tempat pulang. Kalau pergi haji ke sana ke Mekah, Mekah itu namanya ma'wa. Nabi Nuh bersama kaumnya yang beriman di atas kapal. Anaknya lagi berenang menyelamatkan diri. Ya bunayyar kam ma'ana, sini naik. Jawabnya apa? Sa'awi ila jabal ya'simuni. Saya akan pergi ke gunung yang bisa menyelamatkanku. Awayawi, pergi ke sana. Ini kelompok kiri akan pergi ke situ, nggak mungkin ke sini. Ini kelompok kanan akan pergi ke sini seperti tadi. Itu yang dimaksud, nggak usah ragu. Yang togo asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Baru sebaliknya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut, ada macan lagi jalan kita, berani apa takut? Mendekat apa lari? Lari. Jangan dimaknai kayak begitu kalau takut sama Allah. Bukan lari dari Allah, tetapi apa? Itu dia maknanya man khaufa. Insya Allah termasuk yang takut. Maka ada azan subuh berkumandang,
berduyun-duyun ke rumahnya. Tuh, takut. Wa amma man khafa. Lagi subuh berkumandang, kita takut, kemudian datang ke masjid. Takutnya apa? Maqama rabbihi. Maqam udah bahasa Indonesia. Koma berdiri. Maqam tempat berdiri. Di kelas ada Pak Guru. Kalau menulis ada tempat berdirinya di depan. Ini maqam namanya. Itu makna physically, makna harfiah. Tapi kemudian bergeser kepada makna yang imaterial. Jabatan, kedudukan, mulai dari RT, RW dan seterusnya sampai tertinggi, itu maqam. Apalagi dalam dunia tasawuf, seseorang untuk mencapai tingkat tasawuf yang tinggi dia harus melewati maqamat, makom meninggi. Bahasa baratnya disebut station. Ya stasiun. Yang pertama taubat. Ini ada sufi nggak di sini? Taubat ya. Terus ada zuhud, ada wara, ada sabar. Itu maqam. Ini menerangkan maqam Rabbi Tuhan. Itu di atas semua maqam. Tingkat tertinggi bagi sufi itu namanya fana. Fana yang kita kenal hancur lebur. Tapi dalam konteks terminologi tasawuf, seseorang sampai pada tingkat maqam fana sudah tidak memiliki sifat tercela. Enggak kebayang? Nggak ada sifat tercelanya. Namanya fana. Karena tak memiliki lagi sifat-sifat tercela, maka yang ada sifat-sifat terpuji. Karena yang ada sifat-sifat terpuji disebut istilahnya bako. Bukan bako kekal nggak mati. Sifatnya terpuji. Kalau jalan kesandung aja dia nyalain dirinya, bukan nyalain batu. Kita kan nyalain batu. Itu dasar nih batu. Makan duren beli asem. Nah, kita kan nyalain duren. Iya atau tidak? Udah duren mau asem mau manis buatan siapa? Allah. Enggak sadar itu. Iya atau tidak? Kalau kita nyalain ditanya, siapa yang disalahin? Durennya apa yang bikin? Tuh. Ini belum capai makom. Maka ketika sudah sampai makom tertinggi, bako, diawali fana, di situ ada bersatu dengan Allah. Karena Allah yang dimiliki cuma sifat-sifat terpuji saja. Itu menyatu. Dan menyatu bukan fisiknya. Menyatu rohnya. Kan di diri kita ada roh Allah. Nafakhtu fihi min ruh. Itu yang menyatu. Menyatu yaitu Allah Rahman, dia Rahman. Allah Rahim, dia Rahim. Allah pemaaf, dia pemaaf. Itu maksudnya menyatu. Maka kemudian konsep yang dibangun oleh Abu Yazid Al-Bustami, tasawufnya itu ittihad, menyatu. Ada orang datang ke rumahnya, assalamualaikum. Dia waalaikumsalam dari dalam. Siapa? Saya. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Abu Yazid. Abu Yazid jawab, Abu Yazid nggak ada. Yang ada Allah. Tuh, bukan berarti dia Allah.
Ini kita nih yang hadir. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Karena adanya kita akan tidak ada. Maka Allah bukan ada, tapi Dia maha ada. Enggak pernah enggak ada. Enggak pernah akan enggak ada. Kalau adanya kita, tuh besok udah digotong. Ya atau tidak? Tuh. Jadi terus menyatunya ini. Sifat-sifatnya, ruhnya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Itu tingkat makom tertinggi sebagai ilustrasi. Maka posisi Allah makomnya ada di lebih tinggi dari itu. Maka menjadi pantas dengan makomnya yang tinggi dia mengeluarkan titah. Titahnya dua, ada perintah, ada larangan. Man khafa maqama rabbih, siapa yang takut makam Tuhannya, yaitu perintah dan larangannya. Kata lain dari orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu yang melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, dikemas dalam sebuah kata namanya takwa. Itu dia yang takut, takwa, takut. Oke, kenapa? Wanahan nafsa anil hawa. Nahan diri dari hawa. Ini udah kayak bahasa Indonesia ini. Nahan nafsa, nahan nafsu, keinginan. Anil hawa, dari keinginan juga. Nafsu sini dirinya. Ingin berapa periode? Tuh, ingin. Tahan dong. Tuh tahan. Lah ini di depan nahan, di belakang ngegas. Allah tahu apa enggak? Tahu, enggak ada yang enggak tahu. Kesel enggak itu Allah? Kesel. Sono lain, sini lain, umpamanya. Itu. Kesel kok didiemin, diulur, biarin ntar. Kalau udah tinggian gitu kurang lebih, diputusin. Gitu. Wanahan nafsa anil hawa. Hawa keinginan. Oke. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tadi innal jahim. Innal jannah. Memberikan informasi enggak sama akhiratnya. Enggak mungkin sama. Bangsa ini, umat ini, lapisan bawah ini sedang dicekoki dengan konsep-konsep. Di antaranya yang berbahaya, semua sama. Apalagi keluar dari mulut orang beriman. Emangnya surga monopoli orang beriman saja ya? Tuh bahaya apa? Bahaya. Cuma kita doang yang masuk, mereka enggak. Atau sebaliknya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Selesai. Maka berikutnya tentang substansi kiamat. Pertanyaan nih. Siapa di antara kita yang tahu kiamat? Nabi tahu enggak? Enggak tahu. Adapun yang viral tanda-tanda, bukan kiamat. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat diinformasikan oleh Nabi, diviralkan banyak di media sosial dalam rangka umat ini termasuk kita berjaga-jaga gitu kurang lebih. Iya atau tidak? Ilmu pengetahuan lewat disiplinnya bisa tahu kapan itu meletus. Benar secara ilmiah, kebenaran ilmu itu kan relatif. Boleh benar, boleh salah. Terakhir gunung apa itu? Semeru ya. Oh, itu komentator para ilmuwan
nggak diduga-duga, nggak ada gejala, tahu-tahu tiba-tiba meletus. Apa maknanya? Kebenaran ilmiah yang paling ilmiah sekalipun tetap dia adalah relatif. Kalau kebenaran agama, kebenaran mutlak, hakiki, mutlak, bahwa nanti ada neraka, ada surga, benar adanya. Gak ada yang bisa bantah. Kalau yang masih mau bantah saja, suruh buktikan. Itu kan proses ilmu, pembuktian. Buktiannya gimana? Ya masuk ke kuburan. Ntar juga ketemu gitu kurang lebih. Oke, kita kembali ke sini. Lalu Allah cerita terjadi yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Pada nanya setelah didakwah tentang kebangkitan, awalnya kiamat, pada nanya, kapan kiamat? Bagaimana? Sekarang enggak begitu, nantang, bukan cuma nanya. Ya atau tidak? Nih, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang kiamat. Kapan jadinya? Kayak apa kejadiannya? Nabi karena sebagai nabi ditanya tentang kiamat, dalam batin ditangkap oleh Allah seolah dia mau menjawab. Kapan terjadinya ditanya, seolah Nabi mau menjawab. Itu seolah udah ditangkap oleh Allah. Aina mursaha, mursaha artinya datangnya. Kapan kiamat itu datangnya? Mursa sebenarnya bukan datang, berlabuh. Kita naik kendaraan, bismillahi majreha, atas nama Allah berangkatnya. Wa mursaha, atas nama Allah juga sampainya. Mursa artinya berlabuh, memberikan informasi kehidupan dunia ini ibarat kapal yang berlayar. Secara individual berlabuhnya di kematian. Secara keseluruhan berlabuhnya di kiamat. Enggak ada makhluk Allah yang enggak berlabuh di kiamat. Maka Allah sebut mursaha di sini. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat. Kapan datangnya? Tadi secara psikologis Nabi berusaha menjawab. Ditegur oleh Allah. Fima anta min zikraha. Fima dari mana engkau bisa tahu lalu mau menyebut, mau menjawab tuh? Apa maknanya? Termasuk Nabi pun nggak tahu. Dan ketidaktahuan Nabi termasuk apalagi kita, ada hikmahnya apa tidak? Tuh Allah nggak tahu aja ada hikmahnya. Bagaimana mengujinya? Mana lebih bagus? Tahu kiamat apa nggak tahu? Kalau kiamat tadi identik bagi setiap kita adalah kematian, mana yang lebih bagus? Kita tahu mati hari apa jam berapa dengan kita tidak tahu. Tuh, hebat sekali itu. Kita enggak, dikit-dikit ada bocoran. Dikit-dikit ada bocoran. Harga naik ada bocorannya. Bocoran. Pertalite mau naik lagi. Suka. Mendingan enggak tahu. Kendaraannya sebulan dengan aktivitas berapa menghabiskan bahan bakar? Mendingan tahu atau mendingan nggak tahu? Tuh ada orang yang masa bodoh amat berapa kek? Ya, emang harus dibeli. Udah, kita kembali ke sini. Nabi nggak tahu kiamat. Kecuali Pak Kholik kali. Kiamat perbankan. Oke, fima anta min zikraha. Terusnya,
ila rabbika muntahaha. Mau tahu mau enggak terkait kiamat dibahasakan tomah kubro, malapetaka terbesar. Yang paling substansial adalah semua kembali kepada Allah. Oleh karena itu, udah siapkan diri. Mau kiamat mau enggak kiamat, dalam artian yang kubro tadi, kita pasti akan kembali. Itulah yang menjadi alasan logika kiamat bagi kita adalah kematian. Iya. Oke. Ila rabbika muntahaha. Yang kedua, kembali kepada kiamat, maksudnya yang paling tahu tentang kiamat adalah Allah. Oke. Ada istri diambil orang, kiamat apa enggak? Tapi yang bukan rekayasa nih ya. Kiamat apa enggak? Kiamat. Malah petaka. Pak Anies enggak kiamat karena ada banyak. Ya, ambil satu tinggal dua. Iya. Innama anta munziru may yakhshaha. Ini teguran keras dalam tanda petik. Engkau jangan sok tahu tentang kiamat. Tugasmu cuma ngasih peringatan bahwa nanti ada kiamat. Tuh, innama anta, sesungguhnya engkau munzir, pemberi peringatan. Kepada siapa? Kepada orang yang takut. Allah udah tahu. Ada yang takut, ada yang enggak. Maka dalam redaksi ayat ini memberikan informasi, udah yang enggak takut biarin aja. Kasih peringatan tuh yang takut-takut. Takut jadi yang beriman. Itu biarin aja. Seolah begitu. Saking keselnya gitu kurang lebih. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seandainya mereka tahu dan kemudian terjadi, siapapun dia yang umurnya panjang atau pendek, pasti dia akan berkata, kayaknya baru kemarin pagi kita hidup di dunia ini. Alangkah sebentarnya. Kayaknya baru kemarin. Ka'annahum, seolah-olah mereka yauma yarawnaha, ketika menyaksikan mengalami kiamat, lam yalbasu, tak tinggal, illa, kecuali asyiyah. Asyiyah artinya isya sama malam. Baru sebentar, sore boleh. Iya, auduhaha, atau baru tadi pagi, baru kemarin, baru semalam. Tuh betapa singkat. Oleh karena itu tugas kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka terminologi kehidupan, terminologi Allah yang kita pakai. Bahagia menurut Allah. Tenang menurut Allah, bukan menurut kita. Itu diantara manfaat mendekatkan diri kepada Allah. Selesai ini ayat terakhir. Maka berikutnya nanti abasa wa tawalla. Akhirnya saya kembalikan kepada Ustaz Rahmat. Ada tanya, Ustaz Rahmat yang jawab. Saya mau doa selesai. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Pada di era zaman Rasulullah itu, beliau kan sudah mengatakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Itu pada saat dia masih ada, menyatakan bahwa kiamat itu sudah dekat dengan tanda-tandanya seperti adanya tanda menurut beliau fitnah dan segala macam. Itu 14 abad yang lalu udah menyatakan dekat. Kayak gimana lagi kondisi kita yang sudah 14 abad yang tahun depan kiamat misalnya, tapi ya malah tahun dekat lagi gitu. Iya. Nah, itu
Kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ini, apakah tanda-tanda itu semakin nyata gitu, baik itu secara penglihatan mata kita maupun secara keimanan kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah perputaran kehidupan dunia ini sepertinya hanya beda pelaku, pemeran, dan kalau sifat itu sama aja, hanya beda pelaku dan zaman pelaku dan pelakunya. Seperti misalnya gini, zaman Nabi Musa, antara Nabi Musa dengan anaknya, ya kan, terjadi seperti progres ya sehingga ini. Kemudian di zaman Firaun, antara Firaun dengan anaknya, walaupun angkat gitu kan, Nabi Musa, ya kan. Kemudian di zaman Nabi itu Ibrahim, misalnya dengan ayahnya, Nabi Lut dengan istrinya. Jadi sifat-sifat seperti pertentangan antara yang hak dan batin itu hanya beda pelaku dan zaman. Ini zaman sekarang lebih ini lagi gitu. Nah, gimana kita mensikapi hal-hal yang seperti ini, Ustaz? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, emang sebenarnya statement ya. Apa itu? Kapan saja, di mana saja ada hak. Kapan saja, di mana saja ada batil. Berpandai-pandai mensikapi. Sikap paling dasar iman. Hak batil bagian dari sunnatullah. Maka emosional kita kadang suka bilang, Allah ngapain sih nyiptain iblis? Pertanyaan itu benar apa salah? Salahnya di mana? Mempertanyakan perbuatan Allah. Tak sadar kita mengintervensi Allah. Iblis sudah paling aneh tuh, paling tinggi. Kadang-kadang ngapain nyiptain nyamuk? Gak ada gunanya nyamuk. Ada tikus ngeselin itu. Apa? Tuh kita nggak sanggup tuh, nggak sanggup diam aja. Diam aja maksudnya apa? Udah, mana perintah, mana larangan. Itu tugas kita satu. Dan statement berikutnya, ya tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran itu bukan sosok yang hendak ditampilkan, tapi adalah watak. Maka di setiap zaman ada Firaunnya, ada Hamannya, ada juga si Korunnya. Persis zaman kita itu, yang haus kekuasaan. Kalau dulu di zaman Nabi Musa, Firaun beda sama si Haman, Haman beda sama si Korun. Lah sekarang satu orang dia Firaun juga. Ya betul, dahsyat apa enggak? Dia Haman juga. Yang haus jabatan itu Haman, menteri serbaguna namanya. Terus Korunnya ada enggak? Semuanya dia mau ambil, mau halal, mau haram. Lebih dahsyat. Baru ketika Allah bercerita kiamat itu dekat. Nah itu tadi yang saya sebut, jangan pakai terminologi kita. Biar bagaimanapun kita memahaminya dekat. Menurut terminologi kita itu minggu depan kiamat, atau Jumat lah, ini kan minggu, Senin, Selasa, itu dekat itu. Tapi apa makna dekat dalam konteks Allah informasikan qarib? Kiamat itu dekat karena pasti terjadinya. Itu makna dekat. Maka semua yang pasti terjadinya itu dekat. Ada daftar haji, waiting list 30 tahun umpama, itu dekat itu. Ketimbang yang belum daftar. Ya tidak? Terus udah tahu-tahu udah sampai 30 tahun. Ya.
Ternyata cepat ya. Tuh gitu. Ini daftar aja belum, pengen berangkat. Umpamanya gitu kan lucu. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Nih. Apa kali? Nah, ini sedikit aja. Tapi keluar dari tema. Tadi Pak Ustaz menyinggung mengenai sufi dan tasawuf. Kalau jelaskan mengenai sufi dan tasawuf, Pak Ustaz. Iya. Yang apakah kita harus bertahu kita sampai ke arah sana? Ya kan kalau kita bilang tahapan-tahapan kita sampai dengan level sufinya itu. Iya. Kalau dijelaskan secara dulu, Pak Ustaz. Waduh. Ini 2 semester. Sufi pada mulanya artinya wol, suf. Baju dari wol dibuat dari kulit itu kambing, dicukur bulunya, itu simbol kesederhanaan. Satu. Maka orang-orang sufi sederhana, gak mengutamakan dunia. Dunia cukup saja bisa beribadah. Ini sederhana sekali. Pedoman hadis yang mereka paling pakai, hadisnya sahih loh. Malah ada yang menengarai sebagai hadis qudsi. Apa itu? Ad-dunya jifah. Jifah artinya bangkai. Persis sekali, ada bangkai siapa yang mau dekat? Tuh dunia tuh, lagi dia. Satu, itu pengertian artinya. Yang kedua, sufi artinya bersih. Bersih dari dosa, dari noda. Jangankan yang gede, yang kecil aja dia hindari. Itu yang membangun pribadi dalam konteks ibadah. Oh, ibadahnya bukan cuma yang bersifat lahiriah, tapi yang batiniah. Kalau berwudu bukan hanya sekedar membasuh muka. Basuh muka ada dalam ibadah itu nilai esoteris, batin. Karenanya membasuh muka diiringi batinnya, ya Allah bersihkan dosaku yang diakibatkan oleh muka. Di muka ada hidung nyium sembarangan umpamanya. Di muka ada mata ngelihat sembarangan. Tuh itu saja jadi pikiran yang membuat batinnya menjadi bersih. Oleh karena itu dalam pernah diskusi, tasawuf itu istilahnya gak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu ihsan, orangnya muhsin. Ini iman. Jibril tanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ya, Islam. Terus akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Imannya bukan sekedar iman, tapi iman yang baik. Islamnya bukan sekedar Islam dengan rukunnya yang ada, tapi Islam yang penuh baik. Nyembelih korban bukan hanya sekedar nyembelih, tapi harus menyembelih dengan sebaik-baiknya, secara teknis dan secara batiniah, seolah itu binatang korban gak merasakan sakit. Gak merasakan sakit diteruskan lagi, malah harus mampu membuat si binatang sembelihan itu senang mau disembelih. Itu gitu. Maka seluruh ibadah bukan cuma aspek eksoterisnya saja, fikihnya saja, tetapi aspek batinnya. Kurang lebih perilaku mereka begitu. Oke, perkembangan itu. Cikal bakal munculnya tasawuf ada tiga Abdullah yang disebut abadilah jamaknya. Abdullah bin Umar ibnu Umar, Abdullah bin Abbas ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud ibnu Mas'ud. Ini dia dalam sejarah dianggap sebagai cikal bakal. Gimana itu? Ketika pergolakan terjadi dalam panggung sejarah Islam
ada pembunuhan, mulai dari Utsman, terus Ali, ada perang. Kan itu urusan politik itu kurang lebih. Ini tiga ini nggak mau tercampur. Saya mah di masjid aja. Jadi ada benang merah antara sikap hidup pemaknaan tadi dengan sikap ini. Tapi pada berikutnya kan itu penuh dengan kritik. Dan memang corak tasawuf berikutnya itu nggak seperti itu. Seorang sufi tidak berarti hanya ibadah saja, simbolnya di masjid, dia tidak mau urusan dunia. Hancur sejarah Islam pada masa Abbasiyah, maka ada muncul para sufi yang terjun ke dunia politik. Bukan berarti naik gunung aja menyendiri. Maka muncul 3 kerajaan besar, diantaranya Safawid. Safawid dari kata sufi, yaitu Persia. Dia dikenal budaya, ilmu pengetahuannya kental, itu Persia, banyak tokoh dari sana. Maka negaranya Safawid, ada Utsmani, ada Turki gitu kalau nggak salah ya. Turki Utsmani itu. Oleh karena itu dalam konteks kekinian tasawuf tidak identik dengan yang tidak mengutamakan dunia. Tidak. Kalau dia sebagai seorang sufi, profesinya di dunia tetap lekat. Oleh karena itu ada gelar-gelar sufi namanya Al-Attor. Attor minyak wangi. Itu tukang minyak wangi. Sufi. Ada Al-Ghazali, tukang pintal, dagang. Ada Al-Haddad, ada tukang besi, pandai besi gitu. Profesinya tetap. Oleh karena itu dia dari zaman ke zaman berkembang. Bahkan ketika saja muncul dalam gejala sederhana, ada orang pandai, dia nggak mau dikelompokkan sama orang pandai. Bagus apa enggak? Bagus, sederhana. Betapapun dia menteri, tetap dia pakai sepeda ke kantornya. Umpamanya, nggak mau wah-wah. Awal-awal sih emang pakai kijang, tapi sekarang udah pakai pesawat. Itu orang. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, udah ya. Yang banyak-banyak buat bulan depan. Silakan Pak Rahat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.